Halo teman-teman, ini adalah Coolmoon T600, sebuah CPU cooler yang akan saya review di video kali ini. Saya tertarik mereview cooler ini karena bentuknya yang unik, menggunakan RGB fan 120 mm, menggunakan 6 buah heat pipe, serta harganya yang cukup murah di 200 ribuan saja. Coolmoon T600 ini dikemas dalam sebuah kotak yang secara penampilan cukup meyakinkan. Terdapat gambar produk dan spesifikasi produk yang terpampang dengan jelas. Pada paket penjualannya, kita akan mendapatkan cooler dan juga sebungkus kelengkapan. Kemudian perlengkapan yang kita dapatkan meliputi sebuah backplate yang berbahan plastik, sepasang mounting bracket berbahan logam, kemudian baut spacer untuk soket Intel, baut dan spacer untuk soket AMD, thermal paste, sebuah dokumen petunjuk pemasangan, kemudian yang terakhir ada semacam sertifikat yang menyatakan bahwa produk sudah melewati quality check. Oke, kita lanjut ke coolernya. Coolmoon T600 adalah sebuah CPU cooler berbasis tower, namun posisinya rebah dengan 6 buah heat pipe. Heat pipe-nya sendiri berdiameter sekitar 6 mm dengan bahan dasar tembaga. Model heat pipe-nya adalah model direct contact, yang mana heat pipe-nya bersentuhan langsung dengan permukaan prosesor. Kemudian untuk fan-nya adalah sebuah fan berukuran 120 mm dengan 9 buah bilah. Fan-nya ini bertipe PWM 4 pin dan juga menggunakan 3 pin ARGB untuk menyalakan lampu-lampu LED yang ada di dalamnya. Tidak ada informasi mengenai produsen fan-nya. Informasi mengenai voltase dan ampere juga tidak ada pada fan ini. Informasinya malah ada pada kotak kemasan cooler, yaitu 12 volt dan 5 volt untuk LED RGB-nya. Menurut info pada kemasannya, fan ini bertipe hydraulic bearing, dan bilahnya diklaim dapat berputar hingga 1800 rpm. Untuk meredam getaran, fan-nya ini juga sudah dilengkapi dengan karet damper. Untuk dimensi secara keseluruhan, termasuk fan terpasang, T600 ini memiliki ukuran yaitu panjang 132 mm, lebar 125 mm, dan tinggi 114 mm. Kemudian untuk kompatibilitas, Coolmoon T600 ini mendukung soket dari LGA 115X, 1366, 1200, dan 1700. Dan untuk AMD yaitu AM4 dan AM5. Tidak ada informasi dukungan untuk soket Intel Core Ultra terbaru yang menggunakan soket 1851. Coolmoon T600 ini tersedia dalam dua varian warna, yaitu black dan white. Oke teman-teman, langsung saja kita uji cooler ini untuk mengetahui performanya. Coolmoon T600 ini akan saya uji di PC saya dengan spek sebagai berikut. Tata cara pemasangan cooler ini hampir sama dengan cara pasang cooler tower pada umumnya, yaitu dimulai dengan pemasangan backplate. Backplate-nya ini dilengkapi dengan double tip, sehingga memudahkan kita dalam pemasangan. Setelah backplate terpasang dengan pas sesuai lubangnya, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan spacer dan baut. Di sini saya menggunakan spacer dan baut untuk Intel sesuai dengan prosesor yang saya gunakan. Pemasangannya tinggal ditaruh saja di atas lubang mounting, lalu siapkan bracket mounting dan taruh di atas spacer. Kemudian pasang bautnya sesuai lubang. Untuk bautnya ini jangan dikencangkan terlalu kuat ya, karena bisa berpotensi memecahkan backplate yang terbuat dari plastik. Nah, setelah kedua bracket mounting terpasang, selanjutnya adalah mengapply thermal paste. Di sini saya menggunakan thermal paste bawaan cooler ini. Kemudian selanjutnya adalah memasang cooler. Sebelum memasang cooler, fan pada cooler ini wajib dilepas agar tidak menghalangi lubang untuk mengencangkan baut. Jangan lupa untuk melepas label pada base ini sebelum cooler dipasang. Paskan baut di lubang pada mounting bracket. Kalau sudah pas, coba pelan-pelan kencangkan bautnya secara bergantian. Nah, setelah cooler terpasang dengan benar, barulah kita pasang fan-nya. Setelah fan terpasang, hubungkan konektor fan yang 4 pin ke soket CPU fan yang ada di mobo. Kemudian hubungkan juga konektor ARGB 3 pin ke mobo. Apabila konektor atau soketnya sudah digunakan, bisa dipasang secara paralel karena ARGB 3 pin cooler ini sudah memiliki cabang. Kemudian ini adalah tampilan cooler ini setelah perkabelan dirapikan. Dan ini adalah tampilan setelah sistem dinyalakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan uji bagaimana performa cooler ini.
Untuk menguji Coolmoon T600 ini, saya melepas power limit Core i5 11400F ke 125 Watt agar prosesor saya ini bisa stay di 4 GHz++ saat pengujian. Kemudian, fan-nya saya setting ke full speed untuk mengetahui performa maksimal T600 ini di PC saya. Hasilnya adalah suhu maksimum saat menjalankan Cineband R23 selama 10 menit adalah 88 derajat. Oke teman-teman, setelah melakukan proses pemasangan dan menguji performanya, berikut adalah pendapat saya mengenai Coolmoon T600 ini. Yang pertama adalah performa cooler ini kurang memuaskan menurut saya, karena maksimum temperatur CPU masih di atas 80 derajat, tepatnya di angka 88 derajat. Penggunaan 6 heat pipe ternyata tidak terlalu mendongkrak performa pendinginan cooler ini. Yang kedua, untuk RAM clearance cooler ini juga menjadi masalah. Untuk teman-teman yang menggunakan RAM 4 keping pada sistemnya, dipastikan tidak bisa menggunakan cooler ini karena tertutup oleh sirip heatsink. Untuk mobo dengan 2 slot RAM, kemungkinan besar juga akan seperti ini, karena biasanya soket RAM pada mobo 2 slot RAM berdekatan dengan soket prosesor. Yang ketiga, untuk mobo dengan heatsink VRM yang tinggi, wajib waspada, karena ada potensi mentok, terutama heatsink pada bagian atas. Ini juga diperparah oleh bentuk cooler ini yang agak nunduk seperti ini, sehingga memperbesar potensi mentok dengan heatsink VRM bagian atas mobo. Yang keempat, mungkin hanya pada saat peletakan spacer dan bracket mounting yang perlu ketelitian dan kesabaran, karena saya berkali-kali gagal mengepaskan lubangnya. Selebihnya, untuk pemasangan cooler ini relatif mudah untuk dilakukan, apalagi backplate yang sudah dilengkapi dengan double tip. Di balik kekurangannya tersebut, ada beberapa nilai plus yang bisa saya catat dari Coolmoon T600 ini, yaitu yang pertama, harganya yang murah di bawah 300.000. Tepatnya saat video ini dibuat, harganya di online marketplace ada di 240 hingga 250 ribuan. Cooler dengan 6 heat pipe dengan harga 200 ribuan tentu menjadi pilihan yang menarik. Nilai plus yang kedua yaitu paket penjualan yang lengkap, serta backplate yang dilengkapi dengan double tip. Hal kecil seperti ini sangat membantu saat pemasangan backplate. Bracket yang diberikan juga lengkap dan bukan tipe jepit seperti cooler-cooler murah pada umumnya. Dengan kekurangan dan kelebihannya, saya tidak terlalu menyarankan untuk membeli cooler ini kecuali buat teman-teman yang ingin membeli untuk setup tertentu atau sekedar penasaran ingin mencobanya. Untuk digunakan sehari-hari, masih ada cooler lain yang bisa dipertimbangkan di harga 250 ribuan. Dan satu lagi yang agak janggal dari produk yang saya beli ini. Pada ulasannya di e-commerce, CPU cooler ini tidak terlihat nunduk seperti T600 yang saya beli. Lurus, tegak, dan terlihat tidak miring. Nah, yang di saya ini justru nunduk dan miring. Saya jadi bertanya-tanya, apakah produk yang saya beli ini cacat produksi? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.